Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang bertanya tentang pemikiran Khawarij sedangkan kita belum mengetahui dalilnya. Pemikiran Khawarij jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu ketika Dzul Khuwaisirah memprotes pembagian ghanimah perang Hunain, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Jadi salah satu argumentasi orang Khawarij itu adalah yang selalu mereka bicarakan masalah keadilan, tapi keadilan dalam perkara dunia. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan sebetulnya apakah Khawarij itu benar-benar motivasi mereka adalah agama? Sebetulnya kalau kita lihat bukan agama, motifnya adalah dunia. Karena awal kecemburuan dan protesnya kepada Rasulullah SAW bermasalah dalam urusan dunia, ghanimah. Oleh sebab itu kalau kita lihat pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk bersabar dengan kezaliman penguasa yang memakan harta negara secara zalim, itu urusan dunia. Kemudian jika kita lihat lagi perdebatan Khawarij masa Ali bin Abi Thalib juga tetap tentang kekuasaan. Apalagi kalau kita baca motif-motif mereka dan perbedaan mereka setelah di masa Abdullah bin Zubair, setelah itu muncul berapa taifah Khawarij, Safariyah, kemudian ada lagi An-Najdah, ya, Safariyah, Najdah dan berapa firqah-firqah Khawarij yang lainnya. Itu mereka, sifat mereka yang pertama adalah bodoh dengan agama, menafsirkan ayat Al-Quran semaunya. Sehingga di antara mereka kita menafsirkan umpamanya potong tangan. Di antara kau itu membutuhkan potong tangan dari sini. Terus mereka lagi mengatakan bahwa menyebutkan pula umpamanya ketika bicara masalah hukum-hukum yang lain. Di antara mereka mewajibkan kepada wanita mengqadha salat. Sebenarnya ketika Aisyah ditanya oleh seorang wanita, kenapa kita para wanita ini mengqadha salat dan tidak mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Aharuriyatun anti. Dikatakan apakah engkau ini termasuk orang yang berpaham Khawarij, karena mereka mewajibkan wanita ketika haid harus mengqadha salatnya dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan mereka itu ahli ibadah tetapi dibina di atas kebodohan. Maka kata pada sahabat disebutkan oleh Rasulullah SAW, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalian akan merasa minder kalau melihat ibadah mereka, bacaan Qur'annya, salatnya, puasanya. Dan Ibnu Abbas juga menceritakan ketika datang ke Nahrawan memberikan nasihat kepada orang Khawarij, berdebat orang Khawarij, Ibnu Abbas ceritakan sebelum sampai ke tempat mereka itu dari jauh sudah kedengaran seperti suara lebah karena mereka membaca Al-Quran. Setelah sampai dekat mereka, Ibnu Abbas melihat dan rawi juga menceritakan muka mereka itu pucat kuning karena kurang tidur qiyamul lail. Kemudian juga lutut-lutut mereka itu menghitam karena sering rukuk dan sujudnya mereka begitu. Tapi ini bukan berarti dijadikan kalau orang keningnya hitam itu ciri Khawarij. Nah, ini juga pemahaman yang ngawur dalam mengambil istishhad di sini. Yang dimaksud di sini bukan dilarang rajin beribadah dengan atas kebodohan. Tapi ada pula orang di negeri ini, ya, sakingnya Allah sesatkan di atas ilmu, dia katakan ciri Khawarij itu adalah orang rajin baca Quran, ya, rajin ke masjid. Kalau begitu kenapa sahabat nggak jadi Khawarij semua? Sahabat kan rajin baca Quran, ya kan? Lihat ujung hadisnya. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum, dalam riwayat taraqiyahum.
Mereka membaca Al-Quran tapi nggak paham, nggak lewat kerongkongannya. Di sini syahidnya, bukan disalahkan kalau rajin ke masjid itu ciri khawarij, bukan gitu. Ini ngawur ini orang seperti ini. Yang dimaksud di sini adalah di mana dasar ibadah mereka tidak berdasarkan ilmu. Ini enggak malah ngawur ngambil dalil wah khawarij itu cirinya rajin ke masjid, rajin baca Quran, hafal Quran. Ini betul-betul memang ya. Kalau kita mau mengucapkan suatu kata yang sangat kasar, dia berhak untuk kata yang paling kasar diberikan kepada dia orang ini. Ya. Yang membuat statement-statement kebodohan atau bahasa sebagai orang kedunguan. Ya. Jadi Khawarij itu pertama adalah intinya mereka tidak belajar ilmu. Mereka tidak mau belajar kepada ulama yang ada di zaman mereka, itu para sahabat. Mereka ingin memahami dalil dengan selain otak mereka sendiri. Maka kuncinya orang yang mentakwil, orang yang cinta bid'ah itu mudah masuk. Maka mereka menafsirkan firman Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu dikatakan pada siapa? Bukan kepada pemerintah hari ini, kepada Ali bin Abi Thalib yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dikafirkan itu Ali bin Thalib oleh mereka. Hakamar rijal fi kitabillah, kata dia, kata orang Khawarij. Dia telah mendahulukan hukum manusia di atas kitab Allah, katanya. Bayangkan sama antum. Merasa lebih pede dari Ali bin Abi Thalib dia. Enggak ada rasa malunya. Yang di mana situ banyak sahabat-sahabat lain yang kibar. Menganggap pemikiran mereka lebih tepat. Oleh sebab itu dakwah yang tidak mengajak umat ini kepada pemaham sahabat, itu cikal bakal lahirnya Khawarij di kelompok itu. Yakin. Dakwah yang tidak mengajak umat ini memahami agama sesuai pemahaman para sahabat, cikal bakal dalam kelompok itu akan lahir Khawarij. Ya. Dan sangat mudah dipengaruhi oleh Khawarij. Dakwah yang mengajak memahami ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sesuai pemahaman sahabat, ini satu-satu jalan menyelamatkan umat ini dari pemahaman Khawarij. Karena Khawarij itu pertama dia punya taktik gini, menjauhkan umat dari ulama. Dan ini sama dengan konsep-konsep orang liberal lah. Kenapa tujuannya ingin menjauhkan umat dari ulama dulu? Ya, kalau antum lihat ya, Khawarij kontemporer sekarang itu mereka mengkafirkan Syekh bin Baz, mengkafirkan para ulama-ulama Saudi dikafirkan oleh. Tapi anehnya ada pula orang negeri mengatakan bahwa Saudi itulah sarang teroris. Sedangkan orang Khawarij zaman sekarang mengkafirkan para ulama Saudi, mengkafirkan pemerintah Saudi. Dan ada satu majalah di negeri kita ini mengatakan bahwa pemerintah menusuk satu terah dengan Yahudi. Itu ada majalahnya. Ini orang ini nggak tahu ya gimana dia bisa mengatakan kalimat itu keluar dari ya, apakah itu yang buntutnya pindah ke mulutnya atau nggak tahu kita itu. Itu. Ya. Karena yang keluar dari mulutnya itu kotor gitu loh. Ya. Yang keluar dari mulutnya kotor. Tidak sesuai dengan fakta sedikit pun. Mana ada orang Khawarij ya mengakui Saudi aja dikafirkan oleh dia, apalagi pemerintahan di luar selain Saudi. Kok mengatakan Khawarij itu lahir di Saudi? Makanya insya Allah kita akan bongkar benang merah mata rantai pemikiran Khawarij yang di Indonesia di mana diambil. Banyak orang nggak tahu. Lihat referensi mereka, ya. Oh, mereka memang dikatakan ada mengambil sebagian dari kitab-kitab Muhammad. Jangankah kitab Muhammad, ayat Al-Quran saja mereka salah memahami. Coba cek kitab-kitab ini mereka dalilkan, itu mereka potong-potong dan mereka ambil. Dan mereka membawakan perkataan-perkataan itu kepada zaman sekarang. Padahal tidak bermaksud demikian. Sama dengan menafsirkan ayat sama menafsirkan hadis. Kalau ayat Al-Quran dan hadis saja juga salah dipahami mereka, apalagi perkataan ulama. Dia katakan man mata wa laisa alai bai'a fa mata maitatan jahiliyah. Orang mati tidak yakni kafir, mati jahiliyah. Gimana kan tentu hadis itu? Ayat Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang menjalankan hukum Allah kafir. Tapi semau-maunya mereka menafsirkan ayat dan hadis-hadis begitu.
Nah, kalau orang tidak belajar manhaj salaf, jauh dari pemahaman salaf, ini adalah sangat mudah dipahami oleh Khawarij. Coba sekarang dikatakan oleh dia, apa mana ayat ini katanya? Kita gampang membalikkan. Apakah setiap orang tidak menjalankan hukum Allah itu kafir? Ketika orang durhaka kepada Allah, kepada orang tuanya, menjalankan hukum Allah enggak? Orang mencuri menjalankan hukum Allah enggak? Tidak, kafir. Maka ada rinciannya, tafsilnya di sini. Ya, buktinya Allah tidak mengkafirkan pezina, tidak mengkafirkan orang berzina menjalankan hukum Allah enggak? Kan enggak, orang makan riba enggak. Tak dikafirkan, tidak menjalankan hukum Allah. Bahkan ayat itu bisa kepada mereka sendiri, kamu sendiri. Menjalankan hukum Allah enggak? Ketika melakukan bom bunuh diri, ketika mengkafirkan orang seenaknya, menjalankan hukum Allah enggak? Lah kalau orang dulu, kawan dulu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, loh siapa kita hari ini dengan banding dengan Ali bin Abi Thalib? Mereka apa enggak keberani mengkafirkan kita? Pastilah. Nah, kalau sebab itu konsep aliran sesat itu semua aliran sesat, tidak ada kecuali menjauhkan orang dari pemahaman salaf. Itu konsep semua itu. Antum pakai apa saja antum lacak semua pemahaman yang menyimpang dalam Islam, konsepnya menjauhkan orang dari pemahaman salaf. Itu tidak ada bedanya. Itu kunci itu. Kalau kita ingin selamat dari berbagai aliran-aliran menyimpang, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada pemahaman salaf. Itu kunci, enggak ada yang lain. Maka oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana para sahabat, para tabi'in yang dikemukakan para ulama-ulama Islam dan kita-kita mereka. Ini jadi Khawarij cirinya adalah pertama gulu, berlebih-lebihan. Ya, baik dalam ibadah maupun dalam yang lainnya. Ciri mereka hulu. Maka Khawarij itu ada dalilnya. Bahkan disebutkan kilabun nar kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, la'allaqituhum la'aqtulannahum qatl 'adin. Kalau saya berjumpa dengan mereka, saya perang sebelum menghancurkan kaum Ad, kata Rasulullah SAW. Ini ketegasan Rasulullah kepada orang Khawarij. Indikasi mereka Khawarij itu pertama mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua membangkang kepada penguasa yang sah. Ya, nah berbeda antara membangkang dengan menolak sebuah keputusan tidak sesuai dengan Al-Quran itu beda lagi. Ya, bukan pula berarti umat ini diajak taat kepada penguasa, taat buta juga tidak. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata lil makhluq bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bersyariat kepada Allah. Tetapi Rasulullah SAW ketika ditanya ada pemimpin-pemimpin yang zalim, sahabat bertanya, apalan diribu bisayf? Kenapa kita tidak perangi mereka? Bolehkah kita perangi mereka dengan pedang ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, ma'aqamu fikum shalah. Jangan selama mereka masih memberikan kesempatan untuk sholat untuk kalian. Itu sudah bagian terakhir. Bayangkan. Ya, jadi masalahnya gini, banyak yang berbicara tentang teroris ini tidak memahami doktrin mereka dan tidak mengenal paham mereka dan tidak mengenal sejarah mereka, lalu ikut ngomong. Lalu berdasarkan karena sama referensi itu sama mereka semudahnya. Kalau antum tahu mereka orang teroris di Indonesia itu kontradiksi. Kebetulan karena lagi akan ada insyaallah tabligh akbar yang lewat Zoom malam Jumat malam. Ana hari ini membaca-baca referensi. Itu dari satu sisi mereka menciplak pendapat-pendapat ulama yang mendukung pendapat mereka. Di sisi lain mereka justru menyisakan ulama tadi. Tak lucu mereka. Nah, kemudian semua ahlul bidah, ini yang kedua ciri ahlul bidah itu adalah suka memotong-motong pemahaman dalil atau ungkapan ulama.
Jadi dalil itu separuh diambil, tidak diteruskan. Ini ciri ahlu bidah semua itu. Semua ahlu bidah pasti itu. Yu'minun bi ba'dil kitab wa yakfurun bi ba'd. Mereka ambil sebagian, yang lainnya tidak. Begitu pula ungkapan ulama. Syekh Muhammad Wahab betapa banyaknya dia menyebutkan dalam risalahnya Syakhsiyah ini, menyebutkan orang menuduh saya mengkafirkan kamu, saya tidak mengkafirkan orang pelaku besar. Orang saya tidak membolehkan orang kurut kepada pemerintah. Banyak sekali ungkapan-ungkapannya. Tapi mereka pilih yang mungkin ungkapan-ungkapan itu untuk disetir, untuk ditakwil, untuk dikembangkan yang mujmal. Nah, itu teori. Dan semua alus sesat begitu memang. Pasti ngambil sepotong, tidak menyampaikan ayatnya. Semua orang ingkar sifat Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai', sampai di situ dia berhenti dia. Allah tidak mirip dengan apa-apapun. Kalau kita katakan Allah punya mendengar, melihat, oh Allah seperti makhluk. Sudah begitu dia. Padahal ujung ayatnya wa huwa samiul basir. Gitu. Dan itu teori semua ahlu bidah begitu. Maka antum kalau ingin melacak pemikiran ahlu bidah itu, kembali kepada nas-nas yang dia nukil, hadis-hadis yang dia nukil, atau perkataan ulama yang dinukil, antum kembali referensinya itu, baca. Akan ditemukan bahwa dia telah melakukan manipulasi penjelasan. Teorinya gitu. Karena kebetulan yang mengatakan bahwa mereka mengambil pemahaman dari Durasaniyah itu, saya punya kitabnya lengkap, saya punya semuanya. Dirujuk kepada kitab tersebut, nggak ada ketemu di situ sama sekali. Tapi mereka sengaja memutus-mutus, gitu. Maka teori apapun alul bidah, kalau dia menyebutkan sebuah ayat atau hadis, antum baca ayat itu dan baca tafsir para ulama. Hadis juga begitu, antum pengembali baca syarah hadis tersebut, akan ketemu di mana mereka mempermainkan dalil itu. Demikian pula ungkapan para ulama. Loh, kenapa yang dijadi permasalahan Muhammad Wahab saja ketika mereka menukil? Mereka juga menukil perkataan sahabat kok. Mereka juga menukil perkataan tabi'in kok. Ya kan? Dalam pengkafiran mereka. Tetapi bukan, mereka tentu jelas menukil itu untuk ditarik ke pemahaman mereka. Bukan maksudnya demikian, penjelasan para ulama tidak seperti itu. Tapi mereka sengaja membuat sebuah alur cerita pemikiran begitu, seakan ketemu apa yang dimaksud oleh mereka dengan apa yang dijelaskan para ulama salaf. Ini perlu hati-hati, ya. Maka ciri indikasi untuk mengenal kelompok Khawarij, ya, yang pertama mereka akan buka masalah kezaliman dulu itu. Sebenarnya kita sebutkan tadi satu indikasi yang kata Azil Khusairah memakai masalah i'dil fa innaka lam ta'dil. Lalu setelah itu Rasulullah menyebutkan, saya khudhu min didi hadza qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qiyamakum ma'a qiyamihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Kan keluar dari orang ini nih, punya keturunan kelompok nih, keluar dari orang ini. Rasulullah, mereka ibadahnya, salat, puasa, qiraat mereka, kalian merasa minder melihat mereka. Tapi kata Rasulullah, yamrukuna minad-din kama yamruku samina ramiyah. Tapi mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Oleh sebab itu beribadah dengan kebodohan itu sangat mudah tergelincir ke dalam penyimpangan dalam memahami dalil.